Gimana sekarang kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana kalau nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas ya. Jadi kok bisa negatif? Ya bisa-bisa aja. Ketika kamu beli tapi ternyata dia rugi mulu gitu ya. Ya udah deh, berarti nanti investasi kamu kan negatif ya. Atau kamu beli apa ya namanya, kalau realnya itu kan bisa kan beli di iPod gitu ya, terus ternyata kita saldonya minus. Ya berarti apa namanya, rugi gitu ya, ruginya gede gitu. Bisa jadi saldonya ya nol gitu. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Bisa-bisa karena ini dunia saham ya, dunia emiten ya. Nah, itu kalau kita membeli saham aja yang diukur dengan fair value bisa kayak gitu. Nah, apalagi kalau kita mengukurnya pada metode equity. Ya, karena metode equity itu kalau memang kerugian dari si perusahaan itu sangat besar gitu ya, ada beberapa emiten di tahun 2020 kemarin karena pandemi ya, memiliki kerugian sampai ratusan miliar gitu. Nah, itu waduh, Masya Allah ya. Berarti bisa menggerus apa namanya nilai investasi dia ya, seperti itu. Nah, lumayan juga tuh ya. Nah, apakah bisa seperti itu? Nah, kita lihat ya, aturan mainnya pada dasarnya nggak bisa ya. Nah, kalau sudah mengalami kerugian, kita berinvestasi 20-50% gitu ya, di antara 20-50%, saya di 30%. Nah, terus ternyata rugi mulu gitu ya. Nah, sampai akhirnya nilai investasi kita menjadi negatif. Nah, itu pada dasarnya kalau di akuntansinya berhenti sampai titik nol saja. Jadi tidak ditampilkan di neraca kita yang ekuitas negatifnya gitu ya, yang investasi negatifnya. Jadi pada dasarnya berhenti sampai titik nol, nggak boleh ada negatif, nggak boleh investasi pada entitas asosiasi tidak boleh negatif ya. Nah, seperti ini akibat pengakuan bagian rugi entitas asosiasi. Jadi kalau misalkan investasi kita nilainya 100 miliar misalkan ya. Ternyata ruginya lebih dari itu, misalkan ruginya 1 triliun gitu ya. Nah, maka 1 triliun itu misalkan ini adalah kepemilikannya 30% ya. Berarti kan ruginya misalkan 500 miliar gitu ya, 500 miliar. Nah, ini pernah ada sih. Terus gimana? Terus ya tinggal dikalikan, berarti yang kita klaim bagian kerugiannya adalah minus 150. Nah, berarti kan ini udah negatif ya sebetulnya investasi kita. Nah, tapi tidak boleh negatif ya. Tetap yang diakui adalah maksimal nol atau nihil ya. Nah, jika nilai investasi menjadi nol atau negatif akibat adanya pengakuan bagian dari rugi gitu ya. Nah, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Artinya apa? Harusnya kan ruginya adalah minus 50 gitu ya, minus 50. Tapi berhenti di titik nol gitu ya. Yang ini tidak kita catat ya, tidak kita catat. Ya, yang 50-nya tidak kita catat. Ya. Tapi kita tampilkan sih di CLK gitu. Nah, tapi tidak dicatat di mana di apa namanya face of financial statement ya. Jadi di laporan induknya tidak kita munculkan intinya ya. Munculnya ini CLK saja di notes. Oke. Okay? Nah, setelah kepentingan asosiasi digunakan nol, nah ada tambahan kerugian yang dicadangkan. Artinya apa? Minus 50 ini muncul di CLK sebagai apa? Sebagai cadangan gitu, reserve gitu ya. Nah, maksudnya reserve apa? Kalau nanti ternyata ini tahun 2020, let's say ya, tahun 2021 misalkan dia malah jadi naik gitu ya, bisa ajaib gitu. Misalkan ternyata langsung 600 miliar untung gitu ya, 600 M. Ya udah berarti 30% dikalikan 600 miliar kan sama dengan 180 miliar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, 180 miliar ini tidak boleh kita klaim langsung. Tapi kita kurangi dulu dengan apa? Dengan si 50 miliar ini. Sehingga yang total yang kita klaimnya adalah berapa? Adalah nanti menjadi ya 180 kurang 50, 130 miliar. Nah, ini yang nanti akan menambah ekuitas kita ya. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya ya. Nah, jika entitas asosiasi kemudian mencatatkan laba, nah ini ya, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba setelah bagian tersebut melebihi bagian atas rugi yang dicadangkan. Nah, seperti ini ya, jadi 180 dikurang dari 50 dulu cadangannya, baru nanti yang kita akui yang muncul di neraca kita, di retained earnings dan muncul di laporan keuangan kita di income statement adalah apa namanya income from S sebesar 130 miliar. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh realnya seperti apa? Contoh realnya seperti ini ya. Jadi
awal tahun 2020, P memiliki investasi sebesar 40%. Atas saham beredar, S dengan saldo nilai tercatat adalah 200 juta ya. Nah, jadi ini 40% dengan nilai 200 juta. Nah, selama saldonya, sorry ya, ini adalah saldo investment in S ya. Kemudian investasi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta ya. Berarti klaim dividennya berapa? 40% dikali dengan 100 juta. Sama dengan berapa? 40 juta. Ya, ini akan mengurangi dari si investment in S ya. Dan melaporkan rugi bersih sebesar 450 juta. Nah, ternyata rugi bersih dikali 40% sama dengan berapa nih? 40% dikali 150 ya. Kurang lebih sama dengan 180 rugi ya, 180 juta ya. Berarti kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini kan berarti kalau kita jumlahkan ini udah 220 ruginya ya. Nah, maka ada kelebihan nih versus 200 ya. Berarti ada rugi yang dicadangkan sebesar minus 20 juta. Nah, seperti ini konsepnya. Sekarang bagaimana cara menjurnal? Oke, kita lihat ya. Oke, jadi jurnalnya adalah kita mengakui dividen dulu 40 juta ya, cash pada equity investment. Nah, kemudian setelah pembagian dividen tersebut ya, saldo investasi PDS adalah 200 dikurang 40 juta sama dengan 160 juta. Sama aja ya. Kemudian barulah pengakuan net loss-nya. Nah, karena yang diakui jadi tidak 180 juta. Ini kan 40% dikali 450 ini sama dengan, karena ini rugi ya, berarti minus 180 juta. Ya. Nah, yang diakui ya hanya senilai maksimalnya ya, senilai saldonya. Saldonya adalah setelah dikurangi dengan si dividen, maka 140 ya. Nah, sedangkan ruginya adalah 180 ya. Berarti sama aja kalau pendekatannya kayak gini ya, maka ini akan menjadi minus 20 juta ya. Ini yang dicadangkan. Tapi yang di jurnal adalah yang 160 saja ya. Nah, karena ingat tidak ada ekuitas negatif atau tidak boleh investasi itu pada asosiasi yang memiliki nilai negatif ya. Maksimum adalah 0. Nah, kemudian kita langsung aja income from equity investment ya. Nah, dari sini kita sudah paham bahwa ternyata 180 juta. Nah, maka 20 juta ini merupakan kerugian yang dicadangkan ya, tidak di jurnal tuh ya. Nah, dan ini maksudnya ke CLK ya, ke CLK. Dan apabila di tahun selanjutnya S masih melaporkan kerugian, maka P akan terus mencadangkan gitu. Jadi kalau tahun depan rugi ya terus saja ruginya, berarti cadangannya malah nambah gitu ya. Cadangan kerugian malah nambah. Misalkan tahun depan rugi 30 berarti nanti minus 30 ya, sama dengan minus 50 nanti cadangan kerugiannya ya. Misalkan seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan dia mengakui ada keuntungan di tahun 2021, nah seperti ini ya contohnya, ada untung 80 juta ya, maka sejatinya kan kita kali 40% dulu tuh 80 jutanya ya, sama dengan berapa? 32 juta. Nah, cadangannya berapa? Cadangannya adalah 20 juta yang ini nih. Tuh ya, 20 juta yang ini. Sehingga yang diakui tidak 32 juta, tapi dikurangi dulu dan cadangannya sama dengan 12 juta. Nah, kalau tahun 2021 ternyata kita memperoleh si S-nya tersebut memiliki laba 80 juta, maka kita mengakui klaim atas income-nya sebesar 12 juta. Tinggal jurnal, beres deh. Equity investment in S pada income from S sebesar berapa? Sebesar 12 juta ya. Nah, yang ini nih. Jadi cadangan itu nanti akan mengurangi income from S ya. Oke, nah itu ya. Jadi teman-teman semua terkait dengan investasi negatif. Jadi tidak boleh ada investasi negatif. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Gampang bukan? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.